Di dekat belakang dekat rumah penjaga ya? Iya, dekat penjaga tapi di dalam kolam kosong. Kolam kosong ya? Iya. Nah, kamu nggak curiga kan dia, ayo cari lagi. Bukti lain gitu. Dan tuh ketemu cangkul sama stop. Ada galian. Nah, mencurigakan lagi ada galian. Aduh, udah mulai mengkik lah kan. Udah tuh berjalan lagi, ada galian ketiga. Pas galian ketiga ini mencurigakan dia panjang sekitar Kira-kira kayak kuburan gitu ya? 1,5 meter lah. Oh, kayak kuburan. Cuma kecil gitu mah. Iya. Kalau kuburan kan agak besar tuh. Iya. Nah, ini kecil. Pas kecil digali ada tumpukan semen. Semen di dalam karung. Semen bungkah gitu nah. Di dalam karung diangkat, digali lagi kedalaman sekitar 1,5 meter. Orang aja tak hapus. Kita ini kan 150 ya tingginya ya. Jadi pas 100 meter itu benar ada karung. Oh, karung apa Bu? Karung semen apa karung? Bukan karung. Nggak tahu lagi bentuknya ya, karena udah kena lumpur gitu nangka bentuknya. Nah, pas udah ketemu diangkat, betul itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Pada tanggal 8 Desember 2019 lalu, sebuah area kos-kosan di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dihebohkan dengan penemuan sesosok tubuh wanita yang terpendam di dalam sebuah galian tanah yang ada tepat di belakang kos-kosan tersebut. Tubuh tidak bernyawa wanita itu tampak ditutupi oleh karung di bagian atasnya dan masih mengenakan pakaian lengkap namun terbuka kancing-kancing serta resletingnya. Tubuh tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu untuk dilakukan autopsi. Penemuan ini berawal dari adanya sebuah keluarga yang mencari keberadaan putri sulung mereka yang bernama Wina Mardiani berusia 20 tahun. Wina adalah seorang gadis kelahiran 23 Maret tahun 99 dan sedang kuliah semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Ayahnya adalah seorang mantan kepala desa di Kecamatan Ipoh, Kabupaten Mukomuko, sehingga bisa dibilang keadaan ekonomi keluarga Wina ini sangat berkecukupan. Dan sejak kuliah, Wina memutuskan untuk tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Beringin, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, yang dikenal dengan nama Pondokan Reza. Kos-kosan tersebut cukup nyaman untuk ditinggali, bentuknya seperti rumah-rumah kecil bercat hijau yang berjejer agak menanjak dengan jalanan sempit di depannya yang dibatasi oleh tembok tinggi. Jalanan di depan kamar tersebut cukup sempit, hanya cukup dilewati 2 buah motor. Kos-kosan tersebut dijaga oleh sepasang suami istri dan 1 anak mereka. Sang ayah bernama Pardi yang berusia 29 tahun kelahiran 21 Maret 90 dan istrinya yang berinisial TK atau MS. Sedangkan anaknya tidak ada informasi lebih jauh tentang anak mereka ya. Wina ini dikenal sebagai gadis dengan pribadi yang baik dan pendiam, wajahnya pun sangat cantik, tidak pernah menyakiti perasaan teman-temannya. Dia sangat disayang oleh teman-temannya. Dengan penjaga kosannya pun Wina tidak pernah berselisih paham hingga terjadilah suatu insiden kecil di suatu hari. Pardi, si penjaga kos-kosan ini dikenal sering meminjam sepeda motor milik para penghuni kos. Sayangnya seringkali Pardi meminjam kendaraan tersebut sampai bensinnya habis dan tidak mau mengisinya lagi. Nah, pada hari itu giliran sepeda motor Honda Scoopy milik Wina yang dipinjam oleh Pardi. Tidak disangka-sangka ternyata hari itu Pardi ketiban naas. Dia mengalami sebuah insiden kecil di jalanan membuat Scoopy milik Wina jadi tergores. Melihat Scoopy-nya pulang dalam keadaan banyak goresan, Wina menjadi marah kepada Pardi karena saat diminta untuk memperbaikinya, Pardi mengelak, tidak mau bertanggung jawab. Sedih banget hati Wina dibuatnya karena baru setahun lalu orang tuanya membelikan Honda Scoopy itu untuknya supaya lebih mudah mobilitasnya saat kuliah. Hubungan antara Wina dan sang penjaga kosan pun menjadi agak renggang sejak saat itu. Jika bertemu Pardi, Wina selalu mengingatkan untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan di motornya. Namun tidak juga dilakukan oleh Pardi, seolah dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Istri dari Pardi juga mengetahui hal tersebut, namun juga tidak melakukan apa-apa untuk membantu Wina memperbaiki kerusakan sepeda motornya.
Wina semakin galau. Dia takut kedua orang tuanya akan marah bila mengetahui sepeda motornya rusak di beberapa bagian padahal masih baru. Sampai Wina curhat ke sahabatnya melalui pesan WhatsApp. Dirinya galau maksimal memikirkan nasib si Scoopy dan si penjaga kos yang lepas tangan. Hubungan Wina dengan orang tuanya ini sangatlah dekat sobat. Dia usahakan untuk berkomunikasi setiap hari dengan mereka. Namun untuk satu hal yaitu mengenai kerusakan Scoopy-nya, Wina benar-benar takut untuk menceritakannya, khawatir kedua orang tuanya menjadi sedih atau marah. Dan di tanggal 3 Desember 2019 itulah keluarga Wina merasakan hal yang aneh karena anak mereka itu tidak juga menghubungi mereka. Saat mereka mencoba menghubungi handphone Wina juga tidak pernah diangkat. Betul-betul di luar kebiasaan putri sulung mereka. Karena khawatir terjadi apa-apa, pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Wina ini ke kantor kepolisian. Dan setelah menunggu selama 5 hari, belum juga diperoleh informasi apapun dari polisi, pihak keluarga Wina pun memutuskan untuk berangkat menuju ke kosan Pondokan Reza sendiri, mau mencari sendiri keberadaan anak sulung mereka. Sesampainya mereka di area kos-kosan, pihak keluarga yang dibantu oleh para warga setempat berkeliling kamar mencari petunjuk kemana anak mereka menghilang. Sampai dicari ke halaman belakang kos-kosan yang berupa rawa-rawa kering dengan banyak rerumputan dan pepohonan. Di area tersebut, pihak keluarga mulai mencium bau kurang sedap. Dan tiba-tiba ibu dari Wina melihat sebuah sandal yang beliau hafal betul bahwa itu adalah sandal milik anaknya. Hati keluarga dan para warga yang ikut mencari menjadi tambah berdegup kencang. Mereka pun masuk ke area tersebut semakin dalam lagi mengikuti arah sumber bau kurang sedap tadi. Dan di sana mereka menemukan sebuah cangkul, sekop, dan ember di dekat sebuah gundukan tanah yang sepertinya bekas galian baru. Suasana pun menjadi semakin tegang. Para warga dengan segera membongkar gundukan tanah sepanjang kurang lebih 1,5 meter itu, dan di kedalaman sekitar 0,5 meter mereka mulai melihat sebuah karung. Penggalian diteruskan kembali dan akhirnya mereka menemukan sesosok tubuh wanita dengan kondisi kaki terikat, bagian tubuh atas sebagian tertutup karung, dan pakaian yang dikenakan sudah terlepas bagian kancingnya. Lemas sang ibu melihat penemuan tersebut, walaupun belum pasti bahwa itu adalah Wina anaknya, namun firasat orang tua mengatakan bahwa tubuh tersebut adalah benar anak sulungnya yang sudah 5 hari ini menghilang tanpa kabar. Pihak Polsek Muara Bangkahulu yang datang pun segera membawa tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, polisi juga mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi. Selain para tetangga kosan Wina, pihak yang paling bertanggung jawab di kosan tersebut tentu saja adalah penjaga kos. Polisi pun menuju ke kamar tempat penjaga kos tinggal, namun ternyata di kamar tersebut sudah tidak ada orang. Menurut keterangan salah satu penghuni kos, Ibu TK, istri dari Pardi, kemarin menitipkan kunci gerbang kosan kepada dirinya karena Ibu TK mendadak harus pulang ke kampung halamannya karena ibunya sakit keras. Tidak bisa ditunda lagi, dirinya harus segera pulang. Sementara itu, si anak kos yang menjadi saksi menyebutkan bahwa Pardi malah sudah lebih dulu meninggalkan kos-kosan itu. Di tanggal 4 Desember, Pardi sudah tidak ada lagi di kos-kosan itu. Mendengar keterangan dari anak kos ini, pihak kepolisian pun segera memburu keberadaan Bu TK. Dan tidak lama kemudian, ketemulah Bu TK ini. Langsung saja ibu penjaga kos ini diinterogasi oleh polisi karena suaminya diduga kuat menjadi dalang dari tindakan penghabisan nyawa Wina. Bu TK yang pada dasarnya polos ini pun akhirnya menceritakan semua yang dia ketahui dari sang suami. Bu TK bercerita bahwa di tanggal 4 Desember 2019, Pardi mengajaknya pergi ke Bengkulu Utara. Dan di dalam pikiran Bu TK, dia diajak piknik oleh sang suami. Namun ternyata setelah itu keluarlah pengakuan dari mulut Pardi bahwa dia telah melakukan tindakan penghabisan nyawa kepada Wina, anak yang sepeda motornya mereka tabrakan itu. Bu TK tentu saja terkejut mendengar hal itu dan dirinya menjadi enggan untuk ikut dengan sang suami. Dia pun memilih untuk tetap tinggal di kos-kosan saja. Karena kalau tiba-tiba mereka berdua menghilang tanpa pesan kan malah jadi mencurigakan ya. Pardi pun kemudian pamit pergi dan dirinya pergi menggunakan sepeda motor Scoopy milik Wina. Ya Allah, sekalian menghilangkan jejak mungkin ya.
Begitulah akhir perjumpaan Bu TK dengan sang suami. Dirinya bertekad untuk tetap di dalam kos. Namun karena rasa khawatir yang bertambah setiap harinya, apalagi berita hilangnya Wina juga sudah semakin ramai, akhirnya pada tanggal 7 Desember, Bu TK memutuskan untuk ikut pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dengan alasan ibunya sakit keras. Ya ampun, gak takut apa ya pakai alasan ibu sakit kayak gini. Sementara itu, Pardi yang telah pergi meninggalkan Bengkulu tanpa ongkos di saku, dalam perjalanan dirinya menghubungi seorang kawannya berinisial WL yang merupakan seorang penjual ayam potong. Pardi menggadaikan sepeda motor Scoopy Wina kepada WL seharga 1 juta rupiah. Pardi pun dengan jujur menceritakan bahwa motor ini adalah hasil curian. Namun demikian, WL tetap mau membayar 1 juta kepada Pardi. Sebuah kesalahan besar di hidup WL ini kayaknya. Setelah itu pun Pardi melanjutkan perjalanan kaburnya ke Empat Lawang, tepatnya ke rumah saudaranya dan bersembunyi di sana. Keterangan yang diberikan oleh istri Pardi tadi membuka sedikit jalan bagi polisi untuk menemukan terduga pelaku. Mereka pun mengecek keberadaan sepeda motor Scoopy Wina, ternyata terlacak ada di tangan WL, seorang penjual ayam potong. Polisi segera memburu keberadaan WL dan berhasil menangkapnya di kos yang ada di kawasan Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. 2 orang sudah berhasil diamankan, Bu TK dan juga WL. Tinggal seorang terduga pelaku utama yang 90% pihak kepolisian yakini sebagai pelaku tunggal penghabisan nyawa Wina, yaitu Mas Pardi. Polisi terus melacak keberadaan Pardi sampai mereka memantau seluruh jalur pintu keluar dari Provinsi Bengkulu, berjaga-jaga jika Pardi melarikan diri keluar Bengkulu. Selain itu, pihak kepolisian juga memasukkan Pardi dalam daftar DPO dan menyebarkannya ke seluruh area. Dari sinilah akhirnya jalan keluar pencarian yang tadinya mulai buntu menjadi terbuka lagi. Polisi mendapatkan informasi bahwa Pardi ada di rumah saudaranya di daerah Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 18 Desember atau 10 hari setelah penemuan tubuh Wina, polisi pun segera bergerak ke sana dan mendatangi rumah saudara Pardi itu. Di sana polisi bernegosiasi dengan keluarga Pardi sampai akhirnya pihak keluarga bersedia menyerahkan Pardi dengan sebuah syarat agar polisi menjaga jangan sampai Pardi dimasa oleh masyarakat. Polisi pun menyanggupi syarat tersebut dan mengizinkan Pardi yang izin hendak mandi dulu sebelum dibawa ke markas. Sementara menunggu Pardi bersiap, tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara rintihan kesakitan. Ternyata Pardi bukannya mandi, namun malah menyerang dirinya sendiri menggunakan sajam dan sebuah tali. Buru-buru pihak keluarga pun menurunkan Pardi dan membawanya ke Puskesmas Lesung Batu untuk dilakukan tindakan medis. Tidak ada yang menduga Pardi akan melakukan hal tersebut, termasuk pihak kepolisian yang berada di sana. Mereka berharap jika Pardi bisa diselamatkan dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Puskesmas Lesung Batu, kondisi Pardi tidak juga membaik, sehingga langsung saja dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Di rumah sakit tersebut Pardi dioperasi, namun sangat disayangkan tubuh Pardi sudah terlalu lemah menahan bekas serangan sajamnya sendiri. Maka pada tanggal 21 Desember 2019, Pardi menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Rupanya Pardi ini memilih untuk langsung diadili di akhirat ya. Menyaksikan kenyataan ini di mana terduga pelaku menghembuskan nafas terakhirnya sebelum persidangan, maka polisi pun terpaksa menghentikan penyelidikannya terhadap Pardi. Namun akan terus lanjut dengan penyelidikan terhadap WL si penada Scoopy Wina. Sementara itu, pihak keluarga Wina sudah membawa tubuh Wina ke peristirahatan terakhirnya di Kabupaten Mukomuko Bengkulu, dan saat prosesi, Masya Allah, banyak sekali yang datang untuk mendoakan Wina. Ada ratusan orang memenuhi area rumah orang tua Wina, Masya Allah. Dan dari hasil otopsi yang bisa dibagikan ke khalayak umum adalah hanya bagian di mana Wina kehilangan nyawanya akibat dari serangan tali di leher. Untuk masalah ada pemerkosaan atau tidak, hal tersebut tidak diungkapkan kepada publik. Sepertinya apa yang terjadi kepada Wina di hari naasnya itu hanya Wina, Pardi, dan Allah yang tahu ya.
Semoga Wina sudah beristirahat dengan tenang sekarang, sudah 5 tahun berlalu. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga senantiasa diberi kekuatan serta ketabahan luar biasa untuk menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus kita kali ini. Apa pendapat dari sobat semua? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.